Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Arifianto. Di sini akan mencoba memberikan tips tentang bagaimana mencari ide atau topik penelitian. Nah, ini bisa diterapkan untuk artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Video-video berikutnya juga akan terus mengangkat topik-topik tentang penelitian, submit jurnal, beasiswa, maupun video lain yang bermanfaat. Jadi stay tune di channel ini ya. Teman-teman sekalian, video ini tentang penelitian dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Jadi yang pertama ini adalah bagaimana mencari ide penelitian atau topik penelitian. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan inspirasi ide-ide penelitian. Yang pertama dapat kita lakukan adalah membaca literatur. Dalam hal ini membaca artikel jurnal. Nah, biasanya dalam artikel jurnal itu ada research gap yang diangkat oleh peneliti. Nah, research gap ini biasanya ada di bagian pendahuluan atau introduction, atau bisa juga dilihat pada saat di conclusion atau recommendation for further study. Jadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, di sini bisa langsung teman-teman dapatkan ide penelitian. Yang kedua, selain artikel jurnal juga artikel populer. Nah, ini misalnya dari koran atau majalah. Nah, di situ biasanya ada topik-topik yang diangkat. Nah, bisa rekan-rekan teman-teman sekalian angkat topik tersebut yang sedang current atau terjadi saat ini, kemudian merujuk ke literatur untuk pendalaman. Nah, yang ketiga, bagian yang bisa mendatangkan ide atau inspirasi bisa juga dari observasi, dari kejadian-kejadian yang itu bisa menjadi ide dan nanti pendalamannya juga dari literatur. Yang keempat, diskusi. Jadi diskusi sesama teman, diskusi sama mahasiswa, diskusi dengan pembimbing, diskusi dengan dosen, ya, diskusi dengan ahli, itu bisa juga mendatangkan ide, ya, ide penelitian yang nanti bisa kita dalami. Oke, tadi dari 4 hal yang sudah kita bahas per poin, sekarang kita akan coba dalami masing-masing. Yang pertama, ide inspirasi dari artikel jurnal. Nah, sebelum kita mencari artikel jurnal, kita harus pastikan bahwa jurnal itu merupakan jurnal yang baik, ya, baik itu secara ranking jurnalnya maupun secara publisher. Nah, bisa dicek dari beberapa pengindeks jurnal, dan ini nanti akan kita coba dalami di video yang lainnya bagaimana mencari jurnal yang baik dan publisher yang baik. Saat kita sudah mencari atau menemukan jurnal yang baik, maka kita baca tidak hanya sekali, kita baca beberapa kali sehingga kita paham isi dari jurnal tersebut. Kemudian baru kita cari ide-ide yang ada di research gap dan conclusion. Selain itu, rekan-rekan juga bisa subscribe ke jurnal yang itu menjadi jurnal utama, misalnya yang rekan kira itu bagus atau cocok dengan field interest research rekan-rekan sekalian. Ya, jadi tinggal di subscribe saja, langsung ke jurnalnya. Kemudian nanti setiap ada artikel yang baru, rekan-rekan akan dapat notifikasi. Artikel baru ini atau isu baru ini itu bisa memperkaya ide-ide kita, karena bahwa itulah topik-topik yang sedang tren sekarang. Saat kita menulis yang sesuai dengan tren saat ini, maka kemungkinan untuk bisa diterima, kemungkinan untuk bisa itu menjadi bermanfaat lebih besar. Yang kedua, setelah artikel jurnal, kita juga bisa mendapatkan ide tadi dari artikel populer. Di sini bisa dari koran, majalah, report, atau artikel-artikel lain yang itu bisa menarik untuk kita teliti lebih dalam, ya. Tapi tentunya dari publisher atau dari lembaga yang kredibel. Nah, tentunya teman-teman harus siap untuk bisa membaca dari laporan-laporan yang berbahasa asing, juga artikel koran majalah yang berbahasa asing, supaya idenya lebih global. Karena nanti artikel ilmiah kita itu peluangnya untuk bisa diterima adalah tema-tema yang global, ya, karena reviewer atau editor ingin mencari artikel yang itu bisa bermanfaat besar, khususnya bagi masyarakat dunia.
Poin yang ketiga adalah dari observasi. Nah, observasi ini banyak macam ya. Misalnya kita pengamatan saat kita di pasar atau saat kita sedang beraktivitas misalnya. Nah, itu terkadang muncul ide-ide. Saat ada ide, usahakan secepat mungkin untuk kita bisa menuliskan ide-ide tersebut. Karena kalau kita tidak langsung, terkadang kita lupa. Ya, kadang dengan berolahraga, dengan beraktivitas itu kita ada ide-ide baru karena mungkin kondisi kita ya saat berolahraga itu juga membuat pikiran kita lebih fresh ya, atau saat kita jalan-jalan atau saat kita ke pasar, nah itu muncul ide-ide baru langsung dicatat ya. Nah, ide-ide itu nanti kita kembangkan dengan kita merujuk atau melihat ke literatur-literatur. Poin yang keempat adalah dari diskusi. Diskusi juga bisa memperkaya atau bisa kita mendapatkan inspirasi atau ide ya. Diskusi tentunya dengan orang yang tepat, yang kompeten. Bisa juga dengan teman kita sesama kampus atau sesama jurusan atau sesama departemen, kita saling bertukar ide, saling berdiskusi terkait dengan situasi terkini, kondisi ekonomi terkini. Nah, kemudian yang kedua dengan dosen pembimbing atau dosen-dosen pengajar kita bisa minta konsultasi dengan mereka. Yang ketiga bisa juga dengan diskusi dengan para ahli ya, atau dengan pakar. Nah, dengan diskusi itu kita angkat suatu tema, kemudian kita bisa mendapatkan ide-ide. Baik, jadi itu tadi beberapa tips dan trik untuk kita mendapatkan ide penelitian. Tapi tentu saja ini harus dilakukan berulang kali sehingga itu menjadi kebiasaan. Karena kalau masih pertama kali kita masih ya dalam tanda kutip kagok ya. Dan kalau sudah sering kali itu menjadi kebiasaan dan bisa menjadi karakter gitu ya. Nah, jadi ide atau motivasi ini sekali lagi merupakan yang utama dalam penelitian ya, untuk artikel atau untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi. Terutama untuk artikel ilmiah yang dilihat oleh editor dan reviewer itu apa motivasi kita, apa ide kita, apa hal yang baru yang coba kita angkat untuk pembaca. Nah, makanya ini yang menjadi utama, kita harus berikan waktu untuk kita mencari ide yang menarik, kemudian kita kembangkan dengan literatur review. Itu tadi 4 poin untuk kita mendapatkan ide atau topik penelitian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Berikan komentar tema apa yang perlu kita bahas di video-video berikutnya. Insya Allah akan kita buatkan untuk rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.